Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4, Pendidikan Biologi Universitas Hairun. Saya guru di SMA Negeri 5 Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan ini saya mempersembahkan video PPL kedua dengan menggunakan proses pembelajaran luring dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat dalam menerima materi pagi ini. Nah, tetap jaga kesehatan, ingat 5M ya. Oke, sekarang kita cek dulu kerapihan dan kebersihan kelasnya. Coba perhatikan di bawah mejanya, ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dipungut. Ya, kita berdoa dulu. Silakan Alwan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Ibu cek kehadiran dulu ya. Asmita, Anugrah, hadir semua. Ada yang sakit siapa? Wahyuni. Ya, kita sama-sama mendoakan teman kita ya, Nak ya. Seperti biasanya, Nak, kita literasi dulu ya sebelum kita masuk ke dalam materi ya. Silakan literasi, baca-baca modul yang Ibu kasih dan juga modul-modul pembelajarannya ya. Silakan, Nak. Ya, oke ya. Sudah literasinya ya, Nak ya? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis ya. Ya, ini KD-nya. Ya, yang pertama 3.4 ini pengetahuan menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, indikator yang kita akan capai hari ini yaitu 3.4.6 menjelaskan proses pembentukan sperma. 3.4.7 menjelaskan proses pembentukan ovum. 3.4.8 ini mengaitkan hubungan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Kemudian untuk KD keterampilannya ini menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Di sini nanti anakku indikator yang akan kita capai 4.1.4 menggambarkan skema atau bagan spermatogenesis dari hasil pengamatan video pembelajaran. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ya, Naya? Ya, Bu. Siapa yang tahu tujuan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Material. Tujuannya itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Oke, tujuan dari pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Kalau tujuan pembelahan meiosis, siapa yang bisa? Coba ini, Snul. Untuk membentuk gamet. Untuk pembentukan gamet. Nah, gamet itu ada dua ya. Gamet apa saja? Gamet jantan dan gamet betina. Kalau gamet jantan apa namanya? Sperma. Gamet betina? Ovum. Hebat sekali anak hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ya, bisa ditulis ya, Nak ya, di bukunya. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis atau gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk proses pembelajaran kita ini hari, model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL ya, Problem Based Learning. Ya. Kemudian penilaian yang Ibu gunakan di sini ada 3 ya, sama seperti pertemuan yang lalu. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Paham? Oke. Nah, sekarang Ibu
video pembelajaran. Aku amati ya apa-apa permasalahan yang ada di dalam video tersebut, kemudian kita catat-catat ya Nak ya. Spermatogenesis laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak, sehingga dalam satu hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Ya, sudah menonton semuanya Nak ya? Senang menonton? Iya. Jadi dari yang tadi kalian amati video ini ya, apa yang kalian amati atau adakah tanggapan atau pertanyaan? Siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Marni. Bagaimana jika perempuan tidak mengalami menstruasi, Bu? Bagaimana jika wanita itu perempuan tidak mengalami menstruasi? Ya, untuk memecahkan tadi permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan dari temannya anakku, nah Ibu mau anakku duduk berdiskusi ya, berkelompok sesuai dengan kelompoknya dari pertemuan yang sebelumnya. Silakan Nak, sekarang duduk berkelompok. Iya, sudah duduk berkelompok semuanya Nak ya? Iya, Ibu akan bagikan LKPD-nya, nanti kita kerja bersama kelompoknya ya Nak ya? Ya, Kalau ada kesulitan, nanti kita tanya ke Ibu ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ya, jadi pertanyaannya di situ ada 4 ya Nak ya. Ya, bisa melihat video yang tadi Ibu putar itu, Ibu sudah share ke grup kelasnya ya. Jadi bisa kita putar di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan juga di LKPD. Bisa juga menggunakan modul yang sudah Ibu bagikan ya. Kita buka halaman pertama, di situ ada mencermati video pembelajaran ya. Ibu sudah share tadi di WA grup kelas ya. Ah, di situ ada kolom. Jadi di situ kita tulis apa saja yang kita amati tadi selama video tersebut berlangsung tentang spermatogenesis. Ya. Nah, tentang oogenesis juga. Ya, Nak ya? Kemudian nomor 2. Nah, di sini kita jawab pada kolom juga. Ya. Apa yang akan terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi? Nah, kita ya. Masih ada yang belum dipahami? Dipaham semua? Oke. Ya, nomor 1 bisa lihat videonya Nak. Ya. Bisa lihat videonya. Iya, bisa buka videonya Nak ya. Iya, sudah. Buat juga nanti kesimpulannya Nak ya.
mengertinya semua nak? Iya, jadi kita presentasi ya sekarang ya. Coba perhatikan nomor 1. Siapa yang mau presentasi nomor 1? Ya, silakan kelompok 1 maju di depan. Sekarang maju di depan untuk mempresentasikan. Kelompok yang lain melihat ya, mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa sperma dan sperma dihasilkan oleh laki-laki melalui spermatogenesis. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Oh iya, silakan kelompok 3. Yang lain mendengarkan ya Naya. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi atau menambahi jawaban dari kelompok 1 tentang spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogonium atau 2N akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer melalui pembelahan meiosis menghasilkan 2 spermatosit sekunder atau N. Setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid atau N. Spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Kita beri aplaus dulu. Untuk kelompok 1 kita sudah mau berani mempresentasikan yang pertama. Sekarang Ibu mau kasih penguatan ya dari presentasi yang tadi kita. Nah, oogenesis yaitu proses pembentukan ovum. Oke ya. Dimulai dari oogonium. Ini oogonium atau disebut dengan bakal ovum ya. Ini sifatnya diploid. Ini akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Ya, ini masih diploid juga ya. Kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder ya, ini haploid, dan 1 badan polar. Ini juga haploid ya, oosit sekunder itu lebih besar daripada badan polar. Kemudian oosit sekunder ini membelah secara meiosis 2 ya. Membelah secara meiosis 2 menghasilkan 2 juga. Yang pertama ada ootit dan badan polar 2. Ya, kemudian badan polar 1 tadi ini secara meiosis juga pembelahannya ini menghasilkan 2 badan polar atau polosid. Kemudian ootit ini ya akan berkembang menjadi ovum. Sedangkan 3 badan polar ini akan terdegradasi nah, ya, akan hancur. Sehingga oogenesis itu menghasilkan 1 ovum. Dia menghasilkan 1 ovum, ya, 1 sel telur yang fungsional. Karena yang 3 ini 3 badan polarnya hancur. Ya, bisa dimengerti ya, ya? Nah, perbedaan spermatogenesis dan oogenesis ini kita jumlah produk yang dihasilkan. Kalau spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, ya. Sedangkan kalau oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan. Nah, cukup di sini penguatan Ibu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi nak? Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita mau menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan nak? Oke, Anugrah, silakan kesimpulannya ditulis di papan tulis ya. Kesimpulan pertama ini. Bukan? Yang kedua. Ya, material akan menyimpulkan yang kedua ya. Yang kesimpulan yang ketiga. Ya, bagus sekali ya. Kelompok berapa lagi yang mau maju untuk buat kesimpulan yang keempat? Bagus sekali. Beri aplaus dulu buat temannya. Tadi kami gerakan. Kemudian Fauzan, material Trividianti.
Sekarang perhatikan kesimpulan yang tadi teman tulis. Di sini ada gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, gamet jantan maupun gamet betina. Gamet jantan tadi proses pembentukannya disebut spermatogenesis, sedangkan gamet betina proses pembentukannya tadi disebut oogenesis. Iya, jadi gametogenesis pada hewan jantan disebut dengan spermatogenesis yang menghasilkan 4 sperma, sedangkan pada betina disebut oogenesis. Perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis yaitu spermatogenesis terjadi pada tubulus femini dalam testis dan menghasilkan 4 sel fungsional yaitu sperma, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Dan tadi kita sudah dari awal sudah persepsinya anakku baik sekali tanggapannya, kemudian menonton video juga tadi ya. Ya, kemudian sudah bisa mencermati hal-hal apa saja, masalah apa saja yang terkait dengan video. Kemudian anakku juga sudah berdiskusi sangat baik. Ya, aktif semua berdiskusi tadi, ya. Kemudian anakku juga sudah presentasi, ya, sudah saling menanggapi, ya, sudah aktif semua sangat baik. Nah, sekarang senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang ya tadi ya. Nah, sekarang ibu ada latihan tugas yang ibu mau berikan ya nak ya. Berikan soal latihan tugasnya ya nak ya. Kita kerja langsung saja, tulis nama dan kelasnya ya. Silakan Alwan dan nama material bantu ibu untuk mengumpulkan hasil tes latihan tugasnya. Nak. Ya, terima kasih Rian. Terima kasih Rian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum tentang pembelahan mitosis ya. Pembelahan sel mitosis menggunakan preparat. Jadi kita di laboratorium. Ingat sebelum masuk laboratorium jas labnya harus disediakan. Ya, kemudian ibu ada tugas di rumah untuk masing-masing individu ya. Itu tadi ada menggambar skema. Kita pakai gabus ya, ukuran A3. Kita gambar di situ dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin diwarnai ya tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Bisa ya nak ya? Pertemuan selanjutnya bisa dikumpul. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ya ingat tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan. Ya, silakan Alwan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Terima kasih semuanya ya.